Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin menyampaikan hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Itu akan ditanya ya, tidak bergeser kaki seorang pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afna, tentang usianya dihabiskan untuk apa. Jadi Allah tidak akan menanyakan tentang umur yang panjang, tetapi akan ditanyakan tentang sudah digunakan untuk apa usia tersebut. Itulah yang Allah akan tanyakan. Kemudian yang kedua tentang pemuda, yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan melalui hadis Nabi Muhammad SAW, syababihi fima abla, tentang usia muda. Kenapa kemudian Allah menanyakan lagi ya, padahal di poin pertama itu tentang usia muda adalah sudah bagian daripada tentang usia. Ternyata setelah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di usia muda ini luar biasa cobaannya, rintangannya luar biasa, dan godaannya luar biasa. Godaan apa? Godaannya ketika dia melawan hawa nafsunya, ya. Dia melawan semua godaan-godaan yang saat ini ataupun di zaman Nabi saat itu, ya. Kita lihat bagaimana godaan seorang wanita, fitnah seorang wanita luar biasa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Yaitu yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, ya, yang cantiknya luar biasa. Tetapi karena imannya, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lawan, kemudian dia bisa melewati godaan tersebut atau rintangan tersebut. Maka ada sebuah perkataan, ada sebuah ungkapan, anak muda yang taat lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang tua yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa? Padahal sama-sama nih. Sama-sama taat kepada Allah. Kenapa lebih mulia seorang pemuda? Karena seorang pemuda melewati berbagai macam rintangan, melawan hawa nafsunya, ya. Kita melihat sekarang, ya, anak-anak muda sekarang ini banyak, ya, dirusak akhlaknya. Saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asik, ya. Ketika azan sudah berkumandang, mereka asik dengan main bola, ya, main dengan hobinya, sampai-sampai Allah dinomorduakan. Maka orang-orang kafir saat ini ketika mereka ditanya, kenapa kalian tidak takut kepada umat Islam? Ternyata jawabannya sangat simpel. Ya, karena saat ini yang ada di saf-saf awal itu hanya orang-orang tua. Anak-anak mudanya sibuk dengan urusannya masing-masing, ya, ketika waktu sholat. Dan mereka akan takut, mereka akan kegalauan, mereka akan gelisah ketika seorang pemuda itu kemudian ketika sholat berada di saf awal, ya, karena pemuda inilah yang akan memberikan perubahan luar biasa kepada Islam. Dan itu yang mereka takuti. Kita kalau melihat sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, menjelang beliau wafat, Rasulullah SAW menyampaikan wasiat untuk menjadi ketua tentara, ketua panglima. Apakah yang diberikan amanat tersebut Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, atau Utsman bin Affan, atau sahabat Khalid bin Walid yang selalu senantiasa memenangkan peperangan? Ternyata bukan. Justru yang diberikan amanat itu ketika menjelang wafat Rasulullah SAW diberikan kepada Usama ibnu Zaid. Dia seorang pemuda yang usianya lebih, ya, masih muda, usianya 18 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, apakah Abu Bakar memberikan kepada orang-orang tua, orang-orang senior, jangan kamu Usama, ya,
kamu usianya masih sangat muda. Tidak. Tetapi beliau melanjutkan amanat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Usama untuk menjadi ketua tentara atau panglima pada saat peperangan tersebut ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Maka kita seorang pemuda jangan gengsi ya, ketika azan berkumandang, kemudian kita sedang berdiskusi atau sedang ngobrol dengan teman-teman kita. Kita luangkan waktu kita bergegas untuk menuju ke masjid. Nah, disitulah ya kekuatan Islam yang sesungguhnya, ketika pemuda ini bersatu untuk senantiasa berada di depan ya, terutama ketika sholat berjamaah, selalu berada di saf awal ya. Tapi kalau hari ini yang ada di saf-saf awal ini adalah orang tua, maka itu adalah kemunduran bagi Islam ya. Islam sangat menunggu kejayaan-kejayaan Islam ini dengan andil para pemuda dan pemudi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ayo kita yang masih muda, masih kuat ya, masih bisa untuk melawan orang-orang kafir ataupun melawan musuh-musuh Islam, maka mari kita bersatu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hadis Nabi Muhammad SAW, di antara ya orang yang mendapatkan naungan, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa syabun nasya'a fi ta'atillah ya, seorang pemuda yang senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang istiqomah hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.